melakukan presentasi dengan judul Persepsi dan pengambilan keputusan individu dari mata kuliah Perilaku dan pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Dr. Anissa Mardatila SSMPD yang akan dibawakan oleh Saya, Irin Apriani, MPR 2472104142. saya Damal Fisari Henry dengan nomor NPR 24721035. Saya Alvina dengan NPM 24721035. Dan saya, Faizalia, NPM 24721024. Dan ini kami akan memberikan presentasi dan bagaimana keseruannya, silakan disaksikan. Beneran manis ya? Aku kira cuma teknik marketing doang. Cobain. Biasa aja, lebay deh. Pernah gak sih kamu dan temanmu memberikan tanggapan yang berbeda terhadap satu hal yang sama? Hal ini disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberi pengertian kepada lingkungannya. Setiap individu bisa saja mengartikan suatu hal berbeda dengan individu lain. Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari dalam diri sendiri maupun karakteristik lingkungan dan objek yang ada di dalamnya. Faktor-faktor pada penilai seperti sikap, minat, motif, pengalaman, dan ekspektasi. Faktor-faktor pada situasi seperti waktu, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial. Kemudian faktor-faktor pada target seperti inovasi, pergerakan, ukuran, suara, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Yang pertama yaitu fundamental attribution error, yaitu kesalahan menilai perilaku orang lain dengan menekankan faktor internal dan mengabaikan faktor eksternal. Yang kedua yaitu halo effect. Persepsi positif pada satu aspek membuat kita menilai aspek lain positif juga. Yang ketiga yaitu similarity effect, di mana kita lebih menyukai dan menilai positif orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Yang keempat yaitu selective perception, di mana kita hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan harapan kita dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai. Yang kelima yaitu first impression error, di mana kita menilai orang tersebut hanya berdasarkan kesan pertama dan kesan itu akan terus melekat pada orang itu. Yang keenam yaitu primacy effect, di mana informasi yang disampaikan lebih dulu akan lebih berpengaruh daripada informasi yang disampaikan kemudian. Yang ketujuh adalah recency effect. Ini adalah kebalikan dari primacy effect, di mana informasi yang disampaikan kemudian lebih berpengaruh daripada informasi yang disampaikan sebelumnya. Yang kedelapan ada false consensus effect. Ini adalah kesalahan di mana kita menganggap orang lain pasti berpikir sama dengan kita. Yang kesembilan adalah leniency effect, terlalu mudah atau terlalu murah hati dalam menilai orang lain. Yang kesepuluh ada central tendency effect. Kesalahan cenderung memberi penilaian rata-rata atau tengah untuk menghindari penilaian yang ekstrim. Yang kesebelas adalah contrast effect. Penilaian yang dipengaruhi oleh perbandingan orang lain dengan orang yang baru saja dievaluasi. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut Davis pada tahun 1988, keputusan dapat diartikan sebagai hasil dari penyelesaian suatu masalah yang dihadapi dengan tegas. Menurut Robbins dalam Mesiono tahun 2014-153, decisions making is a process in which one choose between two or more alternative. Pendapat ini menegaskan atau menetapkan sebagai memilih satu pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan menetapkan pilihan atau alternatif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional tanpa alasan maupun data yang kurang akurat. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Kita seringkali beranggapan bahwa membuat keputusan terbaik ialah yang bersifat rasional, membuat pilihan yang konsisten,
dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Namun, model pengambilan keputusan berasumsi bahwa pembuat keputusan harus memiliki semua informasi, mampu mengidentifikasi semua opsi dengan relevan tanpa bias, dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Menurut Rifai and Mulyadi 2012-256, teori pengambilan keputusan berasumsi bahwa keputusan harus penuhnya dengan rasional. Yang pertama, suatu masalah dikenali. Yang kedua, tujuan dan sasaran hasil dibentuk atau Yang kelima, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen merujuk pada bertahannya kita pada keputusan yang telah kita buat, sekalipun ada bukti bahwa kita itu salah. Dan enam adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kecenderungan kita untuk percaya bahwa kita mempunyai kemampuan untuk memprediksi hasil peristiwa. dipertimbangkan dan dievaluasi. Dua, rasionalitas terbatas. Untuk memaksimalkan rasionalitas ekonomi yang lebih realistis, Herbert Simon mengajukan model alternatif. Ia menolak pandangan oleh para pembuat keputusan yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa perilaku pengambilan keputusan manajemen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, manajer meminimalkan kepuasan atau mencari sesuatu yang memuaskan atau cukup bagus. Contoh, keuntungan yang memadai, saham yang adil, dan harga yang wajar. Kedua, manajer menyadari keterbatasan dalam pemahaman mereka terhadap dunia yang kompleks dan rumit. Tiga, karena mereka mengejar kepuasan minimal daripada kepuasan maksimal. Mereka dapat membuat pilihan tanpa harus mengevaluasi semua kemungkinan alternatif perilaku dan tanpa harus memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua alternatif. Keempat, karena mereka memandang dunia ini kosong dan kompleks, mereka dapat mengambil keputusan dari pengalaman, trik perdagangan, dan kebiasaan. Ketiga, intuisi. Mungkin pengambilan keputusan yang paling tidak rasional adalah intuisi. Karena intuisi adalah sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Saat intuisi tidak rasional, ia tidak selalu salah. Tidak juga intuisi itu melawan analisis rasional. Namun keduanya dapat melengkapi satu sama lain. Pengambilan keputusan terlibat dalam rasionalitas terbatas. Namun mereka mengizinkan bias dan kesalahan sistematis untuk merusak penilaian mereka. Untuk meminimalkan usaha dan menghindari trade-off, orang-orang cenderung mengandalkan pengalaman, improve, tebakan, dan aturan jempol yang menyenangkan. Berikut adalah contoh-contoh bias pada umumnya. Pertama, bias terlalu percaya diri. Bias terlalu percaya diri adalah individu cenderung melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan kita untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan pada informasi sesudahnya. Yang ketiga, bias konfirmasi. Bias konfirmasi mewakili kasus persepsi selektif. Contohnya, kita cenderung untuk mencari informasi yang membenarkan masa lalu kita dan mengurangi informasi yang berlawanan dengannya. Keempat, bias ketersediaan. Bias ketersediaan adalah kecenderungan kita untuk mendasarkan penilaian terhadap informasi yang siap tersedia. Yang kelima, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen merujuk pada bertahannya kita pada keputusan yang telah kita buat, sekalipun ada bukti bahwa kita itu salah. Yang keenam adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kecenderungan kita untuk percaya bahwa kita mempunyai kemampuan untuk memprediksi hasil peristiwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan individu, dan yang kedua, batasan organisasi. Perbedaan individu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, kepribadian, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, kemampuan mental, yang keempat, perbedaan budaya. Batasan organisasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, evaluasi kinerja, yang kedua, sistem imbalan, yang ketiga, peraturan baku, yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Kriteria keputusan etis. Yang pertama, utilitarianisme, mengusulkan pengambilan keputusan-keputusan hanya berdasarkan keliuran idealnya untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah yang terbanyak. Yang kedua, whistleblower,
seorang individu yang melaporkan praktik kerja etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar, seperti perusahaan yang melaporkan adanya praktik tidak etis, ilegal, atau merugikan publik yang dilakukan oleh perusahaannya sendiri. Yang ketiga, kriteria adalah menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil atau netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Yang pertama, potensi yang kreatif. Sebagian besar individu memiliki potensial kreatif yang bisa mereka gunakan ketika berhadapan dengan masalah persepsi dan pengambilan keputusan yang individu. Yang kedua, komponen model kreativitas. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Yang ketiga, motivasi tugas. Yang pertama, keahlian adalah dasar untuk suatu pekerja kreatif. Keahlian di sini dapat berupa kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif. Hal ini mendorong karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan analogi, serta bakat dari sesuatu yang sudah lazim dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, motivasi tugas adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena hal tersebut rumit, menarik, mengasihkan, dan memuaskan. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Dalam organisasi, pilihan antar individu berlaku adalah hal yang tidak dapat dihindari. Seperti manajer menilai kinerja bawahannya, rekan kinerja menilai tingkat usaha satu sama lain, dan anggota tim biasanya segera menilai anggota baru. Jadi, pilihan-pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang penting dalam organisasi. Ada 3 bentuk pilihan paling nyata. Yang pertama, wawancara kerja. Jadi, dalam wawancara kerja, biasanya wawancara menilai berdasarkan kesan awal yang terbentuk dalam beberapa menit pertama. Persepsi awal cenderung sulit diubah, sehingga keputusan penerima seringkali diperoleh oleh penilai subjektif, bukan kinerja nyata kandidat. 2. Ekspektasi kinerja. Persepsi dan harapan seseorang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Jika manajer memiliki ekspektasi tinggi, karyawan cenderung berusaha memenuhi atau efek Pygmalion. Sedangkan ekspektasi rendah menghasilkan kinerja rendah atau prediksi pemenuhan diri. 3. Evaluasi kinerja. Pilihan kerja sangat bergantung pada persepsi penilai karena banyak evaluasi bersifat subjektif. Kesalahan perseptual seperti efek halo, kontras, dan persepsi selektif yang sering mempengaruhi hasil penilaian karyawan. Menurut Mbak Deni, upaya pembuatan keputusan terjadi ketika seseorang menemui masalah. Contohnya, seorang karyawan melihat adanya penurunan penjualan di toko. Ada 2 persepsi. Yang pertama, jika persepsinya tepat, ia menilai adanya masalah pada strategi pemasaran. Lalu ia memutuskan membuat promosi baru. Yang kedua, jika persepsinya keliru, justru ia menyalahkan kualitas produknya, padahal promosinya kurang efektif.